2008 dengan suratnya nomor 011-AB-AB-4 lampiran 1 berkas perihal permohonan pemberian izin kuasa pertambangan. Ini surat kami terima di kantor Bupati Banjar Sedekap tanggal 25 dengan nomor agenda 4043 tanggal 25 Juni 2008. Kemudian masuk ke meja saya selaku asisten tanggal 27 Juni 2008. Kemudian saya panggil Kepala Kantor Pertambangan dan Energi untuk mempelajari surat ini bersama dengan Kabak Ekonomi, apakah syarat-syaratnya sudah terpenuhi atau belum. Setelah kami pelajari, kemudian saya menyarankan kepada staf Kabak Ekonomi untuk membuat surat pemberitahuan kepada si pemohon harus memenuhi dengan syarat-syarat berikut yang surat kami buat tanggal 7 Juli 2008 ditandatangani langsung oleh Pak Bupati, karena pada saat kami buat surat Pak Bupati tidak dapat Senin pagi karena Pak Bupati malam Minggu malam Senin pagi kami langsung sekjen komisi karena sudah dibarat oleh saya sendiri sebelah kanan oleh sekda yang mewakili. Syarat-syarat yang harus dipenuhi sesuai dengan surat keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Energi nomor 1453 titik K dari miring 29 dari miring NEM dari miring 2000 tanggal 3 November tahun 2000 dan kanun daerah nomor 10 tahun 2004 persyaratan yang harus dipenuhi untuk dapat dipertimbangkan pemberian kuasa pertambangan eksplorasi antara lain sebagai berikut. Yang pertama, perda WHKP dari Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi. Nah, kemudian B, rekomendasi Gubernur Provinsi. Kemudian yang ketiga, darurat keuangan perusahaan. D, tanda bukti setoran iuran tetap dari pengiriman rem. D, tanda bukti setoran uang jaminan kesimpulan. S, akte penilaian perusahaan operasi yang di dalamnya tercantum usaha pertambangan. Kemudian G, persyaratan legalitas usaha situ, NPWP dan lain-lain. Nah, ini mungkin ada suratnya, situ dan sebagainya. Kemudian yang itu berikutnya dapat kami sampaikan juga bahwa saudara pihak terlebih dahulu diharapkan dapat melakukan presentasi di depan tim investasi daerah untuk nilai kelayakan usaha dan potensi lahan yang direncanakan untuk lokasi pertambangan. Nah, ini syarat-syarat umum yang harus dipenuhi oleh pihak investor yang akan melakukan pertambangan di Aceh Barat. Jadi surat ini sudah kami berikan kepada Bupati untuk memenuhi persyaratan dan juga terusannya antara lain kepada DPRD Kabupaten Aceh Barat. Kemarin sore karena pihak petugas kami sudah habis jam kantor, tadi pagi diantar ke Dewan Perwakilan Daerah. Di sini ada sedikit keliru, ini mohon maaf tidak berlakunya. Yang seharusnya tanggal 7 Juli, tetapi tertulis 7 Juni, bukan 13 unsur, tetapi salah ketika. Bukan 7 Juni, tetapi 7 Juli tahun 2008, tepatnya 3 jam 14:29 jam. Sementara ini yang dapat kami sampaikan dan ini yang kami tahu. Kemudian kalau ada penjelasan tambahan dari dinas teknis nanti kalau dibutuhkan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya pikir ini perlu juga penjelasan dulu dari dinas pertambangan. Langsung saja Kepala Pertambangan. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati pimpinan RK, pimpinan Bapak Bupati yang mewakili Pak Dandi, Pak Kapolres mewakili rekan Kota DPR
seperti yang telah dijelaskan tadi oleh Pak Asisten 2, bahwa di dalam sebuah proses perizinan itu memang harus ada mekanisme yang ditempuh, seperti persyaratan untuk mengeluarkan sebuah perizinan. Tapi secara rinci tadi sudah diuraikan oleh Bapak Asisten 2, memang harus memenuhi segala persyaratan, mulai dari peta rekomendasi gubernur dan secara lisan memang saya telah menyampaikan juga kepada semua. Kebetulan waktu itu kalau ekonomi dan pihak dari yang koperasi Putar Aceh itu sepakat tentang saya sudah jelaskan secara rinci mekanisme lahirnya sebuah perizinan dan syarat-syarat apa yang dipenuhi. Sebenarnya di dalam proses pengeluaran sebuah izin, tahap pertama yang harus ditempuh, langkah pertama sebenarnya penentuan lokasi dulu, lahan yang akan digarap itu lebih dulu, artinya plotting areanya itu yang harus ditetapkan dulu. Artinya untuk menghindari terjadinya overlapping terhadap kemungkinan terjadinya overlapping terhadap lahan konsesi sebelumnya. Nah, saya di sini sudah jelaskan bahwa yang pertama harus diperoleh dulu lokasi. Sebab kita ketahui bersama bahwa pasca tsunami seluruh Aceh, jadi bukan hanya Aceh Barat, seluruh Aceh sudah sedang diserbu rame-rame oleh calon investor tambang. Jadi bukan hanya di Aceh Barat, seluruh sampai ke Gaya Luas itu hampir setiap minggu ada calon investor yang datang, dan kita layani dengan baik sesuai mekanisme yang ada bahwa mereka ingin investasi di sini. Jadi posisi Aceh Barat saat ini memang sudah sangat padat dengan lokasi plotting area dari calon investor lainnya. Di sini saya sudah sampaikan juga ke calon pemohon kami bahwa lokasi kita sudah padat, mulai dari Waila, Sungai Mas sampai ke Cirebon. Nah, yang harus Anda tempuh lebih dulu, luruskan dulu persoalan lahan. Karena di Banti Semi juga sudah terdapat beberapa calon investor yang sudah plotting areanya. Cuma ini sesuai dengan perjalanan proses perizinannya, bahwa seperti yang dijelaskan Asisten 2 tadi, secara administrasi surat permohonan memang maksudnya ke kantor bupati lewat jalur sedikit pimpinan ini supaya dengan apa ya, kita itu pengarahan Bapak berikan, nanti Bapak berikan kepada pihak koperasi ini Pak di sini ya. Jadi yang ingin kami tanya pada hari ini di sini perlu jawaban Bapak, sudah ada izinkah dari Dinas Pertambangan terhadap persoalan ini? Bukan proses mengurus izin Pak, itu di sana nanti Bapak berikan kepada investor dalam hal ini. Nah, setiap investor yang akan mendekati Dinas Pertambangan Bapak berikan arahan itu. Tapi di sini yang kami ingin klasifikasi, sudah ada izinkah kegiatan ini di pertambangan? Cuma itu Pak. Lanjut. Langsung saya jadi izin memang belum ada, sedang dalam proses pemasukan permohonan. Demikian. Terima kasih. Terima kasih dari Dinas Pertambangan. Mungkin kita juga penjelasan dari klarifikasi, karena tadi kalau pimpinan dengan Pak Asisten kami sudah mendengar klarifikasi. Mungkin dari tim pansus juga belum mendengar langsung. Mungkin langsung saja klarifikasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hormat Ketua DPD, hormat Bapak Tadi, hormat Bapak Kapolsek, dan perhatian saya hormati bahwa
imigrasi kemarin itu tidak turun ke sana. Kemudian masalah izin tinggalnya benar, bisa kunjungan usaha, bukan bisa bekerja. Nomor pesannya B211. Masa berlakunya 1 bulan. Kalau sudah habis bisa diperpanjang. Itu bisa kunjungan, Pak, bukan bisa bekerja. Tapi kemarin waktu saya ke sana, orang itu ternyata belum nampak saya orang itu bekerja. Nggak ada, udah diri aja. Saya nggak bisa bilang apa-apa. Nggak bisa tangkap. Itu aja, Pak. Lagi apa perlu juga penjelasan dari pada Jakarta? Ya, karena juga dari yang kemarin di hasil pansus, temuan hasil pansus lapangan juga dari Jakarta ada berikan izinnya. Ya, tapi langsung aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu pada diri sama wakil Bapak Karban Terus Bapak dari Mustika Sekretaris dari Dinas dan Kantor serta Advokasi KPH yang hadir. Kami sesuai dengan tugas kami selaku Dinas Sekretariat Advokasi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 81 bahwa setiap perusahaan wajib lapor negara pidana ke negara bebas. Wajib lapor, bukan izin operasional. Wajib lapor semua perusahaan, bukan saja semua perusahaan yang memerlukan negara kerja wajib lapor ke bukan izin operasional. Itu sudah jelas. Kemudian apa izin lapor? Dia tahu berapa upahnya nanti setelah dilapor sudah bergerak, kita tentu akan mengecek balik apakah benar apa yang dilaporkan itu dengan yang didapatkan. Itu yang